Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang, maka tingkat aktivitas Gunung Ruang dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil menggagalkan peredaran ganja seberat 42 kg dan menangkap seorang kurir berinisial MS asal Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Riau menggelar patroli angkutan arus balik Lebaran 2024 di perairan Sungai Siak. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Rabu 17 April 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, ini presisi utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, terjadi peningkatan aktivitas gunung api Ruang dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang, maka tingkat aktivitas Gunung Ruang dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga terhitung mulai tanggal 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada Selasa malam. Lokasi terdampak Desa Pumpente dan Desa Patologi di Kecamatan Tagulandang. Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Sitaro pada Rabu 17 April, Gunung Ruang kembali erupsi pada pukul 1.30 dini hari dan terjadi hujan abu vulkanik. Jaringan komunikasi di Kampung Laing Patehi menyebabkan sinyal komunikasi terputus. Dampak erupsi Gunung Ruang sebanyak 272 kartu keluarga atau sekitar 828 jiwa mengungsi dengan rincian 45 jiwa berada di gedung BPU Kecamatan Tagulandang dan sebanyak 783 jiwa saudara dan di daratan Pulau Tagulandang. Penanganan erupsi Gunung Ruang, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 April 2024. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kasus pembunuhan sadis 6 tahun lalu akhirnya terbongkar usai sang anak berinisial F melaporkan kasus penganiayaan yang menimpa ibunya ke Polrestabes Makassar pada akhir pekan lalu. Korban berinisial J merupakan istri dari pelaku berinisial H yang diduga melakukan pembunuhan akibat cemburu. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan mendadak viral karena diduga melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Motif pelaku diduga cemburu dengan istrinya sehingga membunuh dan mengecornya di belakang rumah. Pelaku menimbun jasad korban di dalam rumah yang berada di Kelurahan Bontoala Tua, Bontola, Makassar. Pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut sejak 6 tahun yang lalu dan baru ketahuan belum lama ini.
Pelaku tega membunuh sang istri pada 6 tahun lalu atau pada tahun 2018. Tidak hanya membunuh sang istri, pelaku bahkan mengocor jasad korban di belakang rumahnya. Dari interogasi penyidik, akhirnya terkuak bahwa kasus ini terkuak karena alibi bahwa korban kabur dari rumah dengan pria lain. Melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi, selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami, istri itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Dan kejadian ini 2018. Ya, 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Nah, berdasarkan informasi itu, kemudian lalu penyidik segera merespon cepat, mengembangkan, kemudian mengamankan tersangka pelaku. Ya, mengamankan pelaku. Sekarang kita berada di Kita beralih ke Malang, pemirsa. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil menggagalkan peredaran ganja seberat 42 kg dan menangkap seorang kurir berinisial MS asal Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tersangka MS sudah 3 kali melakukan pengiriman ganja dan akhirnya tertangkap di Tolwaru Gunung, Surabaya. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan MS ditangkap di eksit Tolwaru Gunung Surabaya saat menaiki bus dengan membawa 1 buah koper berisi 8 bungkus ganja di lakban coklat seberat 42 kg. Kapolresta mengungkapkan modus kasus ini dengan penyamaran menyesuaikan momen mudik. Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota Kompol Haryanto Mukti Eko Utomo mengatakan penangkapan MS berdasarkan hasil pengembangan kasus bulan Maret 2024 lalu setelah tersangka YL tertangkap dengan barang bukti 1 kg ganja. Kompol Haryanto mengungkapkan dari pengakuan tersangka MS sudah 3 kali melakukan pengiriman ganja. Pertama pada bulan Januari 2024 mengirim 36 kg ganja ke wilayah Kediri, Trenggalek, dan Malang. Kemudian di bulan Februari 2024 MS kembali mengirim 36 kg ganja ke Jombang, Sidoarjo, dan Malang. Satu, ini memang mungkin bisa mengelabui pada saat tadi yang disampaikan tentang arus mudik. Yang kedua, begitu banyaknya kegiatan yang ada di wilayah Kota Malang, kegiatan perekonomian, kegiatan pendidikan, kegiatan seni budaya. Nah, mungkin ini menjadikan kamuflase bagi pelaku-pelaku ini. Nah, mungkin kami juga tetap akan mendalami apakah 42 kilo ini memang semua utuh akan didistribusikan di wilayah Kota Malang ataupun di wilayah penyangga Malang. MS membawa 1 koper ganja langsung dari Aceh, Palembang. Setelah itu naik bus tujuan Jember dan tertangkap di Tolwaru Gunung, Surabaya. Dari Humas Polresta Malang, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, 7 pemuda warga Babakan, Lasem, Rembang harus berurusan dengan polisi akibat terlibat pengeroyokan terhadap warga Kecamatan Sluke pada bulan Ramadan lalu. Akibat aksi anarkisme ini, mereka ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Siang hari ini, Polres Rembang akan melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus pengeroyokan ya, yang dilakukan oleh beberapa orang, ya sebanyak 7 orang terhadap korban 3 orang, di mana terjadinya adalah pada saat korban itu melaksanakan menunggu sahur ya, mereka waktu-waktu yang sudah pada libur kemudian ya berkumpul untuk menunggu waktu sahur. Ketujuh tersangka ini kita sangkakan pasal 1
70 ayat 2 ke 1 secara bersama-sama melakukan tindakan penganiayaan ataupun pengeroyokan. Ini ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Beralih ke informasi lainnya, bencana alam banjir yang melanda sejumlah wilayah sepanjang aliran sungai Ketahun di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Kapolres Lebong AKBP Awil Zan memantau langsung situasi banjir di lapangan, sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi situasi dan dampak banjir. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.